Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifaldi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, kelas Manajemen A angkatan 2019. Di video ini saya akan membahas materi yang berjudul dampak COVID-19 terhadap pedagang di pasar tradisional. Sebelum saya masuk dalam materi saya, marilah kita mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan nikmatnya kita masih diberi kesehatan dan begitu banyak nikmat sampai hari ini. Dan tidak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena atas berkat beliau yang membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Dan juga kita mengucapkan banyak terima kasih untuk dosen ekonomi mikro kami, yaitu Ibu Rusna Wati SE MSI, yang telah memberikan kami kesempatan untuk memaparkan materi kami. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita masuk di dalam materi saya yang berjudul dampak COVID-19 terhadap pedagang di pasar tradisional. Baru-baru ini Indonesia sedang mengalami masalah karena adanya COVID-19 atau coronavirus yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan tindakan lockdown yang mengakibatkan tempat ramai dikunjungi masyarakat harus ditutup sementara untuk menghindari penyebaran COVID-19 semakin meluas. Dan salah satu tempat yang banyak ditutup adalah pasar. Kita ketahui pasar tradisional adalah pergerak sektor ekonomi rakyat. Pasar adalah denyut nadi dari ekonomi daerah juga. Dan pasar juga menjadi salah satu tempat yang rentan menjadi lokasi penularan, sebab banyak orang beraktivitas di lokasi tersebut yang datang dari berbagai tempat. Kondisi itu kemudian menjadikan pasar seringkali penuh sesak. Kemudian kebersihan yang kurang terjaga dan standar higienis yang belum ketat membuat pasar menjadi tempat berisiko. Dengan adanya perintah mengerjakan pekerjaan di rumah, beribadah di rumah, dan belajar di rumah ini mengakibatkan pasar tradisional ditutup untuk sementara waktu. Dan kebutuhan rumah tangga dipenuhi dengan cara pedagang mengantarkan pesanan ke rumah pembeli untuk mengurangi masyarakat berkumpul dan memperhatikan social distancing atau jaga jarak antar seseorang minimal 1 meter yang telah pemerintah anjurkan untuk mengurangi kontak langsung dengan orang lain. Tutupnya pasar, otomatis perputaran roda ekonomi di Indonesia mengalami penghambatan yang mengakibatkan para pedagang pasar harus memutar otak untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dan dengan itu juga pemerintah mengeluarkan bantuan berupa sembako untuk mengurangi beban masyarakat yang ekonominya sangat berdampak dengan adanya COVID-19. Selain lockdown atau karantina wilayah, pemerintah juga mengeluarkan PSBB. PSBB itu sendiri merupakan singkatan dari pembatasan sosial berskala besar yang dianggap mampu mempercepat penanggulangan sekaligus mencegah penyebaran COVID-19 semakin luas di Indonesia. Dengan adanya aturan PSBB, pasar diperbolehkan buka dengan peraturan pasar hanya buka pada waktu operasional, yaitu yakni pukul 3 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selain waktu, pemerintah menganjurkan para pedagang untuk mengikuti aturan PSBB pada pasar, yakni yang pertama, turut menjaga kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang, melakukan disinfektan secara berkala pada lapak pedagang. 3. Melakukan deteksi dan pemantauan suhu pedagang maupun konsumen yang memasuki pasar, serta memastikan pedagang yang bekerja tidak sedang mengalami demam ringan atau sakit. Yang keempat, menetapkan pembatas jarak antar sesama konsumen atau physical distancing yang datang ke pasar minimal sedikit rentang 1 meter. Yang kelima, mewajibkan pedagang dan pembeli menggunakan masker. Yang keenam, melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun atau pembersih tangan, hand sanitizer, termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh masyarakat. Setelah kebijakan pembatasan berskala besar atau PSBB dihentikan, masyarakat harus siap-siap menghadapi tatanan kenormalan baru atau new normal. New normal dilakukan sebagai upaya kesiapan untuk beraktivitas di luar rumah seoptimal mungkin, sehingga dapat beradaptasi dan menjalani perubahan perilaku yang baru. Perubahan pola hidup ini dibarengi dengan
menjalani protokol kesehatan sebagai pencegahan penyebaran dan penularan COVID-19. Pemerintah juga menerapkan new normal pada pasar dengan peraturan yang sudah dibuat untuk memutuskan mata rantai penularan COVID-19 semakin meluas. Peraturan yang harus diikuti pedagang selama new normal adalah: yang pertama, memastikan para pedagang negatif COVID-19 berdasarkan bukti hasil tes, rapid test, dan menggunakan masker dan sarung tangan selama beraktivitas. Yang kedua, pedagang yang berdagang di pasar rakyat diatur secara dengan jarak antara pedagang minimal 1,5 meter. Ketiga, sebelum dibuka pasar harus dilakukan screening atau memastikan pedagang dan pembeli memiliki suhu badan di bawah 37, derajat Celcius. Keempat, orang dengan gejala pernafasan seperti batuk, flu, sesak nafas dilarang masuk di dalam pasar. 5. Di daerah pasar disediakan area cuci tangan, sabun, dan hand sanitizer. Yang keenam, menjaga kebersihan lokasi berjualan. Ketujuh, memelihara bersama kebersihan tempat umum seperti toilet umum, tempat parkir, dan tempat makan. Yang kedelapan, jumlah pengunjung maksimal 30% dari jumlah pada kondisi normal. Mungkin itulah penjelasan saya mengenai dampak COVID-19 terhadap pedagang di pasar tradisional. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.